Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan sahabat-sahabat dimanapun juga berada. Seperti yang selalu saya sampaikan pada konten-konten sebelumnya, bahwa mereka sebenarnya memang ini tidak punya niat untuk menyelesaikan ini di depan hukum. Itu terbukti sahabat-sahabat sekalian. Refli Harun melalui forum yang dia bentuk itu hari ini melapor ke DPR RI terkait dengan ijazah Pak Jokowi. Bahkan di sana Refli Harun menyerahkan apa yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang katanya tidak mendapatkan alat bukti sama sekali terkait soal kepalsuan ijazah Pak Jokowi. Dan hal itu mendorong Refli Harun kemudian ke DPR dan meminta DPR untuk memanggil semua pihak yang terkait dengan kekisruhan ijazah Pak Jokowi ini. Nah, seperti apa videonya? Ini kita simak dulu secara bersama-sama. Bagaimana mungkin kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti? Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli, keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Ijazah palsu dan asli. Ada dua statement yang perlu kita garisbawahi: ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Itu dua statement. Dalam alam demokrasi dan keterbukaan, dua-duanya sah untuk disampaikan ke masyarakat dalam bentuk sebuah argumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan, dan itulah yang dilakukan oleh dua belah pihak ini sesungguhnya. Tetapi yang terjadi adalah ada nuansa kriminalisasi terhadap pihak yang mengatakan ijazah Jokowi palsu. Padahal belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang mengatakan secara pasti bahwa ijazah ini asli atau palsu. Tetapi upaya untuk mengkriminalisasi yang mengatakan palsu itu sudah berjalan. Nah, mohon DPR juga melakukan intervensi dalam tanda kutip. Seperti yang disampaikan oleh Forum Tanah Air, apa tidak lebih baik dipanggil pihak-pihak yang terlibat, mulai dari UGM, kemudian kepolisian, Pak Jokowi bila perlu, atau paling tidak lawyernya, kemudian pihak-pihak yang sudah melakukan penelitian seperti Ron Suryo, Dr. Tifa, dan juga Rismon Sianipa. Jadi mereka itu semuanya alumnus UGM yang saya sebutkan 3 orang terakhir itu, dan saya kira cinta dengan alma maternya dan tidak ingin melihat alma maternya jadi pelacur dalam tanda kutip. Itu yang ingin saya garis bawahi. Masuk mengerti ya, GM juga. Saya GM juga. Tapi saya mengatakan saya alumni UGM Tenanan. Saya Tenangan. Kemudian yang ketiga yang ingin saya sampaikan adalah soal reformasi radikal di bidang penegakan hukum. Kalau kita lihat soal hukum ini, ada 4 hal yang barangkali kita harus garis bawahi: substansi, institusi, aktor, dan kultur. Saya menganggap 4-4-nya bermasalah. Substansi tadi sudah disampaikan, undang-undang tentang perampasan aset barangkali itu penting untuk mendorong pemberantasan korupsi, memberikan efek jerah kepada pelaku korupsi baik yang sudah maupun yang akan. Kemudian kalau kita bicara institusi, pada masa pemerintahan terakhir Jokowi, terutama jilid 2, dan pada awal masa pemerintahan Prabowo, kita rasanya belum mendapatkan lagi institusi hukum yang betul-betul kita bisa percaya 100%, baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK. Perkara ada kelemahan di ketiga institusi tersebut, saya kira tugas pengawasan bapak-bapak di DPR, tetapi intinya adalah bagaimana masyarakat diberikan kepercayaan bahwa 3 institusi penegakan hukum ini bekerja secara profesional. Ini yang kita tidak lihat ya. Dan kalau mau bukti contoh yang paling konkret itu adalah kasus ijazah. Bagaimana mungkin kepolisian mengatakan tidak memperoleh yang namanya alat bukti? Padahal kalau kita lihat pasal 184 KUHP, alat bukti itu keterangan ahli,
keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa kalau sudah masuk pengadilan, dan keenam adalah dokumen atau informasi elektronik sebagai perkembangan hukum. Rasanya nggak mungkin kalau kita tidak bisa mendapatkan itu. Keterangan saksi ada Pak Kasmujo misalnya, yang diakui sebagai dosen pembimbing tapi kemudian akhirnya ternyata tidak, dan Pak Jokowi sendiri yang mengingkarinya. Petunjuk banyak, ada pasar pramuka, ada SKS yang cuma 122, ada IPK 2,05, dan itu petunjuk semua. Surat juga banyak. Kemudian keterangan terdakwa nanti, kemudian juga dokumen elektronik banyak sekali, yang ijazah ditampilkan dan lain sebagainya. Karena itu rasanya aneh sekali kalau dikatakan tidak cukup bukti untuk meningkatkan kasus ini dalam proses penyidikan. Kita bicara tentang tingkatkan dulu sampai kemudian betul-betul bisa diketahui apakah ini. Jadi terbukti sahabat ya, secerdas apapun juga orang, kalau memelihara kebencian di dalam hatinya, maka yang muncul itu adalah kebodohan dan ketololan. Dan inilah yang diperlihatkan oleh Refli Harun. Jadi kasus yang sudah berjalan di Polda Metro Jaya hari ini mencoba dihentikan melalui pressure ke DPR. Itu yang saya selalu katakan, bahwa mereka ini tidak lagi berjuang hari ini dalam kerangka penegakan hukum, tetapi lebih pada bagaimana mendorong kasus ijazah ini dalam posisi politik. Karena faktanya yang kita saksikan bersama, dia bawa ke parlemen, dan harapannya adalah parlemen mengundang semua orang yang terkait dengan ijazah Pak Jokowi, termasuk UGM, termasuk Tipa, Panci, dan Rismon. Dan saya tidak yakin DPR akan melakukan itu. Kenapa? Karena DPR tahu bahwa orang-orang ini semua adalah sampaian KRI. Masa orang gila mau dipanggil? Tipa sendiri kan ngaku bahwa dia gila. Rismon, bahkan ada rumah sakit gilanya itu, Roy Suryo. Masa DPR mau memanggil orang gila untuk ke kantornya? Orang-orang seperti itu ya memang pantasnya dikandangkan supaya tidak mengganggu, kan begitu. Nah, ini fakta sahabat ya, yang tidak bisa kita bantah. Dan mereka hari ini memang upayanya cuma satu, bagaimana kasus ini bisa berlama-lama, dan dia akan pertahankan ini sampai di 2029. Kenapa? Karena upaya mereka sesungguhnya ini, kalau kita mau jujur ya, salah satunya adalah bagaimana memisahkan antara Gibran dengan Prabowo di tahun 2029 kalau agendanya gagal. Apa agendanya itu yang gagal? Yang pernah didorong oleh Purnawirawan, pemaksulan Gibran Raka Buming Raka, karena itu memang tidak akan mungkin terjadi. Tetapi ada hal yang dia mau lakukan yang menurutnya mungkin itu bisa terjadi, yakni bagaimana melemahkan posisi politik Pak Jokowi dengan seluruh generasinya. Ya salah satunya Gibran sebagai wapres hari ini, kan sudah pasti Pak Prabowo ke depan ini maju menjadi presiden kembali. Nah, yang mereka takutkan adalah ketika Gibran maju menjadi wapres yang kedua kalinya, itu artinya di 2034 nanti menjadi karpet merah bagi Gibran untuk menjadi presiden. Dan itu sebenarnya yang mereka hadang. Jadi jangan terkecoh. Soal Refli Harun hari ini menceburkan diri juga masuk bicara soal ijazah palsu Jokowi, dan itu ranahnya dia di DPR, itu sesungguhnya sudah by design itu. Jadi mereka memang membagi diri. Ada yang sok menjadi ilmuwan, melakukan penelitian, menyusun buku. Upaya ini dilakukan untuk tidak masuk dalam jeratan hukum. Ada yang merasa sebagai pengacara. Kenapa? Karena mereka berasumsi bahwa yang namanya pengacara tidak bisa dipidanakan. Iya, kalau dia dalam posisi membela. Tapi yang kalian lakukan adalah fitnah, menghina orang, ujaran kebencian di media sosial. Mana ada pengacara yang kerjanya memprovokasi setiap hari di media? Tidak ada itu. Dan ada juga yang menyamar sebagai wartawan, sebagai YouTuber, sebagai aktivis,
Apa itu? Semua ini hanya kedok. Nah, termasuk saya kira posisi hari ini Refli Harun itu posisi sebagai aktivis yang ke DPR membawa persoalan ijazah palsu ini. Tapi kita akan lihat ke depan, apakah DPR akan melakukan pemanggilan atau tidak. Cuma kalau saya, DPR tidak akan melakukan ini. Karena apa untungnya bagi DPR? Bukankah kalau DPR melakukan itu sama saja kalau melemahkan kerja-kerja yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang notabene-nya di sana sudah ada Kompolnas yang mengawasi itu. Kalau memang apa yang dilakukan kepolisian bermasalah, saya kira Kompolnas akan bicara. Yang menjadi problem adalah pasca penghentian perkara di Mabes Polri, sampai hari ini Kompolnas melegitimasi bahwa itu sudah benar. Makanya mereka ini sakit hati dan mencoba mencari ruang melalui DPR. Karena itu sahabat-sahabat sekalian, saya kira memang diskursus ijazah Pak Jokowi ini hanya bisa berakhir manakala sudah ada yang ditangkap, sudah ada di penjara. Oleh karena itu saya berharap Polda Metro Jaya juga ini sedikit lebih gercep lah, sedikit lebih tegas dan mempercepat kasus ini berjalan supaya riak-riak sudah tidak ada lagi. Atau jangan-jangan Refli Harun ini merasa iri ya karena tidak dilapor, sehingga dia juga menceburkan diri masuk di kasus itu. Jadi kedengarannya benar apa yang disampaikan Refli Harun, tapi semua yang disampaikan itu kan hanya asumsi karena tidak berdasarkan data dan fakta. UGM sudah bicara bahwa ijazah Jokowi asli, apalagi tinggal hari ini yang menuduh bahwa palsu, termasuk saya kira Refli ini, karena menuduh juga palsu kan, ini harus dilapor juga ini orang. Inilah yang mereka lantungkan setiap hari, setiap malam, setiap jam, setiap menit dan setiap detik bahwa ijazah Jokowi palsu, dan itu berulang-ulang. Dan hari ini semakin melebar ke proses politik karena masuk di ruang DPR. Hanya juga saya heran kenapa orang seperti ini diterima di DPR. Saya ragu agendanya itu lain yang dia bahas. Tapi sampai di sana, masalah ijazah yang dia jadikan contoh. Nah, itulah otak-otak mereka semua itu. Culas, licing, seperti belut. Saya kira demikian sahabat ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.